Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 483. Iga Saudara. Kabut putih tebal menyebar keluar dari puncak gunung, namun, mata Lindong terkunci rapat pada sosok yang dengan canggung berjalan keluar dari kabut putih dengan langkah kaki yang berat. Sosok itu cukup berotot dan kulit hitamnya membuatnya tampak persis seperti menara baja. Hanya berdiri di sana membuat orang lain merasakan aura yang menekan yang menyebabkan napas seseorang menjadi tidak teratur. Melihat sosok ini, wajahnya tampak sangat kusam. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menyadari bahwa wajah ini sebenarnya samar-samar mirip Lindong. Suasana di puncak gunung tampaknya telah membeku sementara Lindong menatap kosong pada sosok kokoh yang berdiri di tepi tebing. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya membuka mulutnya yang agak kering dan berkata, "Api kecil." Ketika sosok seperti menara baja hitam itu mendengar nama itu awalnya kusam dan mata hitam tiba-tiba menyala. Setelah itu, dia tanpa berkedip menatap Lindong, menggaruk kepalanya seolah-olah dia mencoba mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya, hanya suara embusan napas yang keluar. Meskipun demikian, Lindong masih berhasil menyaksikan dengan jelas gelombang antusiasme yang tiba-tiba di matanya. Akhirnya meninggalkan bentuk binatangnya, Marten kecil tersenyum dan berkata, agak terkejut saat menatap api kecil yang sekarang telah benar-benar melepaskan diri dari bentuk binatangnya. Lindong menatap dengan rasa ingin tahu pada tubuh Little Flame, sebelum dia bertanya, mengapa Little Flame belum bisa berbicara. Meskipun dia saat ini memiliki kecerdasan yang tidak akan kalah dengan manusia, akan membutuhkan waktu baginya untuk beradaptasi sebelum dia dapat berbicara. Little Marten memutar matanya. Lindong senang saat dia melayang ke depan dan berdiri tepat di sebelah Little Flame. Berdiri di samping Little Flame, kepalanya hanya berhasil mencapai pinggang yang terakhir. Sementara itu, tekanan dan aura tangguh yang muncul dari tubuh Little Flame menyebabkan napasnya menjadi sedikit tidak teratur. Tiang kapal. Little Flame menatap Lindong saat seringai konyol muncul dengan sendirinya. Setelah itu, ia berlutut sebelum suara yang sangat dalam namun kasar muncul dari bibirnya. Guru pantatku, ketika Lindong melihat ini, dia memilih untuk menegur Little Flame dengan lembut sambil menepuk-nepuk kepala Little Flame yang seperti baja, di masa depan, kamu akan dipanggil Lin Yan. Karena akulah yang membesarkanmu, panggil aku kakak. Api kecil menggaruk kepalanya. Sekarang ia memiliki kecerdasan yang asli, ia dapat dengan jelas mendeteksi kegembiraan yang tulus dalam kata-kata dan ekspresi Lindong. Segera, senyum yang sedikit mengerikan muncul di wajahnya yang kusam saat dia dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya. Kakak. Lindong tersenyum sambil menunjuk pengendara kecil di pundaknya dan berkata, ini adalah saudara keduamu. Little Marten, yang awalnya melipat tangannya dan menikmati pertunjukan, tercengang oleh kata-kata tiba-tiba Lindong. Seketika semua bulu di sekujur tubuhnya berdiri saat suara bernada tinggi terdengar. Pergilah, siapa saudara kedua dari harimau bodoh ini? Beraninya anak kecil sepertimu mengaku sebagai kakak? Anda benar-benar berani menempatkan diri Anda di atas kakek Marten ini? Apakah kamu lelah hidup? Meskipun kamu menyatakan dirimu sebagai kakek Marten, aku tahu bahwa di klan Celestial Demon Marten, usiamu seharusnya hampir sama denganku. Lindong dengan santai berkata. Setelah bersama selama bertahun-tahun, dia mengenal Little Marten dengan sangat baik. Orang ini suka melebih-lebihkan pencapaian dan pengalamannya. Namun, beberapa tindakannya terkadang mengungkapkan kebenaran. Meskipun Lindong tidak menyangkal bahwa Marten kecil telah hidup untuk waktu yang lama, Celestial Demon Martens memiliki umur yang panjang. Oleh karena itu, di dalam klan mereka, seseorang seperti Little Marten mungkin masih remaja. Kakak kedua. Meskipun demikian, Little Flame tidak memperhatikan perlawanan keras Little Marten. Di dalam hatinya, dia merasakan kesetiaan dan kekerabatan mutlak dengan Lindong, yang telah membesarkannya sejak dia menjadi anak harimau. Oleh karena itu, Little Flame tidak akan keberatan dengan apapun yang dikatakan Lindong.
Little Marten, yang keberatan dengan pengaturan Lindong dengan suara melengking, terdiam setelah Little Flame berbicara. Sementara itu, kilatan khusus tampak melintas di matanya yang biasanya licik. Dua idiot. Little Marten mengerutkan bibirnya sebelum bersumpah dengan kejam. Namun, yang mengejutkan, itu tidak berbicara lagi. Lindong tersenyum. Dari perspektif tertentu, mereka bertiga memiliki ikatan yang cukup dalam. Bagi Little Flame, Lindong mungkin seperti master dan ayah, sedangkan untuk Little Marten, Lindong adalah seorang tutor dan teman. Mereka bertiga telah mengandalkan satu sama lain sejak waktu mereka di kota Qingyang dan telah mengalami banyak cobaan bersama sebelum mereka akhirnya keluar dari Kekaisaran Yan besar. Selanjutnya, Lindong percaya bahwa ini bukan akhir bagi mereka. Di masa depan, pada akhirnya akan ada kisah legendaris milik mereka. Pakai pakaian dulu, Little Flame. Lindong mengambil jubah hitam yang cukup besar dari tas Qian Kunnya sebelum melemparkannya ke Little Flame. Yang terakhir dengan cepat menangkapnya dan meskipun dia agak canggung, dia akhirnya berhasil mengenakan jubah hitam. Setelah mengenakan pakaiannya, Little Flame berdiri di samping Lindong seperti menara baja. Tubuhnya yang tinggi dan kuat memiliki efek jera yang kuat. Faktanya, bahkan Blood Soul Puppet sedikit kurang dibandingkan. Tentu saja, berdasarkan kekuatan Little Flame saat ini, bahkan Blood Soul Puppet akan kesulitan menghadapinya. Setelah dia berhasil selamat dari kesengsaraan Nirvana, api kecil telah maju ke tahap Wan Yuan Nirvana. Bahkan, kecepatan ini jauh lebih cepat dari Lindong. Meskipun sebagian karena tulang harimau iblis surgawi, kemajuannya masih akan membuat banyak orang iri. Nah, kemana rencanamu selanjutnya? Little Marten dengan malas bertanya. Meskipun tidak keberatan Little Flame menyebutnya saudara kedua, praktis tidak mungkin bagi orang sombong ini untuk memanggil kakak Lindong. Tentu saja kita akan membuka harta karun kuno misterius itu. Sudut mulut Lindong terangkat dengan lembut. Dalam 10 hari lagi, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk membuka harta karun kuno yang misterius. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Aku khawatir Kekaisaran Tebing Iblis sudah ada di sana. Little Marten tersenyum licik seperti yang dikatakannya. Kekaisaran Tebing Iblis? Apakah saya masih perlu takut pada mereka? Lindong tertawa. Sekarang Little Flame telah berhasil selamat dari kesengsaraan Nirvana. Lindong memiliki dua rekan kuat yang bisa menyaingi seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Barisan ini akan dianggap cukup kuat bahkan di antara kerajaan peringkat tinggi. Oleh karena itu, meskipun masih sulit baginya untuk melenyapkan Kekaisaran Tebing Iblis, jika mereka berani mengacaukannya, Lindong akan menunjukkan kepada mereka apa itu papan baja. Saat ini dia tidak lagi takut pada Devil Cliff Empire. Bahkan, dia sedikit ingin bertemu mereka lagi. Dia sudah bisa membayangkan betapa menariknya ekspresi Sichuan. Meskipun api kecil telah selamat dari kesengsaraan Nirvana, itu belum beradaptasi dengan tubuh ini dan akan membutuhkan beberapa waktu sebelum dia dapat bertarung melawan para praktisi yang kuat itu. Namun, karena harimau bodoh ini memanggilku sebagai saudara kedua, kakek Marten tidak akan mengecewakanmu. Little Marten melambaikan cakarnya saat gulungan hitam bercahaya muncul di tangannya sebelum melemparkannya ke Little Flame. Seni bela diri ini adalah harta dari klan harimau iblis surgawi, transformasi dewa iblis surgawi. Ini tidak bisa dibandingkan dengan sampah yang sebelumnya saya berikan kepada macan pembelah bumi perkasa. Jika kamu berhasil menguasainya, kamu akan bisa mendapatkan tempat untuk dirimu sendiri bahkan di kota iblis. Little Flame mengulurkan telapak tangannya dan meraih tabung bercahaya. Cahaya hitam yang aneh mengelilingi tabung bercahaya, sementara raungan harimau yang dalam bisa terdengar samar. Jelas, itu bukan objek biasa. Meskipun demikian, meskipun Little Flame menyukai item ini, dia tidak segera mengambilnya. Sebaliknya, dia secara naluriah berbalik ke arah Lindong. Jarang saudara kedua begitu murah hati, jadi terima saja. Dia tidak pernah memberi saya sesuatu yang begitu baik sebelumnya. Lindong tersenyum sambil berkata, sebagian besar barang yang saya miliki adalah untuk budidaya binatang iblis dan Anda tidak dapat menggunakannya.
Selain itu, Anda tidak bisa menjadi praktisi yang benar-benar kuat dengan mengandalkan orang lain. Little Marten meregang, kilatan main-main melintas di matanya saat berkata, namun, jika Anda bersedia bertukar posisi, mungkin saya akan memberi Anda sesuatu yang baik. Lindong menyeringai. Orang ini benar-benar gigih tentang gelar. Sepertinya itu persis seperti yang dia prediksi, orang ini sama sekali bukan tokoh senior di klan Celestial Demon Marten. Saat ini, Little Marten masih kekurangan senjata. Ketika kita memasuki harta karun kuno yang misterius, mari kita lihat apakah kita dapat menemukannya sebagai harta karun jiwa surgawi. Lindong mengabaikan Marten kecil sambil menoleh ke api kecil dan berkata, "Senjata, aku punya satu." Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, Little Flame dengan bodohnya menyeringai. Segera, dia mengulurkan tangan besarnya saat cahaya hitam dengan cepat terkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi tiang hitam yang lebih tebal dari paha Lindong. Sulit untuk mengatakan dari bahan apa tiang itu terbuat. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya ada lapisan sisik hitam yang tersebar di seluruh kutub. Sementara itu, kepala galah itu setajam tombak dan tampak seperti mulut ular yang terbuka. Dengan taring tajam yang tersembunyi di dalamnya, itu mengeluarkan kilatan dingin dan mengancam. Ini adalah tiang ular yang cukup unik. Ini seharusnya menjadi harta karun jiwa takdir yang disempurnakan oleh api kecil menggunakan ekornya yang terpotong. Hehe, saya tidak pernah menyangka dia akan memiliki kemampuan ini setelah selamat dari satu kesengsaraan nirvana. Biasanya berbicara, hanya binatang iblis yang telah bertahan lebih dari 3 kesengsaraan nirvana yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki harta karun jiwa dari bagian tubuh mereka. Little Marten berseru kaget. Harta karun jiwa takdir ini akan menjadi semakin kuat saat kekuatan mereka meningkat. Ini praktis merupakan harta karun jiwa tipe pertumbuhan. Sok memenuhi wajah Lindong. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat besar dari tiang ular hitam pekat itu. Faktanya, sensasi ini tidak kalah dengan puncak penjara beratnya atau tombak tulang buaya surgawinya. Selanjutnya, bahan baku yang digunakan untuk menghaluskan tiang ular ini pada awalnya adalah bagian dari tubuh Little Flame. Oleh karena itu, akan sangat alami untuk digunakan, memungkinkannya menjadi sangat kuat. Sepertinya kita bisa melupakan untuk membelikanmu senjata. Oh well, saatnya untuk bergerak. Saya ingin tahu apa yang bisa dilakukan Kekaisaran Tebing Iblis terhadap saya sekarang. Lindong tersenyum sambil merentangkan tangannya. Setelah itu, dia segera berbalik dan menuju ke pinggiran pegunungan. Di belakangnya, tubuh Little Flame melintas dan dengan cepat mengikuti seperti pengawal. Chapter 484. Istana Kuno. Karena masih ada 10 hari sampai pembukaan harta karun kuno misterius, Lindong dan geng tidak terlalu terburu-buru seperti sebelumnya. Selanjutnya, dia ingin memberi Little Flame waktu untuk menyesuaikan diri dengan tubuh barunya, sehingga kecepatan mereka melambat secara signifikan. Secara keseluruhan, mereka menghabiskan 3 hingga 4 hari di jalan sebelum akhirnya tiba di area paling ramai di Tanah Kuno, Istana Kuno. Meskipun disebut istana, yang berdiri di sana adalah kota yang besar dan luas. Dikatakan bahwa di masa lalu, ini adalah markas sekte super, jadi, skala kota ini benar-benar menakjubkan. Selanjutnya, ini adalah tempat untuk membuka harta karun kuno misterius. Karena itu, hampir setiap kerajaan yang layak di wilayah barat laut telah bergegas ke sini. Dengan demikian, suasana di kota tidak bisa digambarkan dengan kata-kata belaka. Lindong dan rombongannya mendarat di puncak gunung di luar istana kuno. Ketika mereka mengangkat kepala mereka dan melihat segerombolan sosok terombang-ambing hitam terbang melintasi langit, bahkan dengan kekuatan mental mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Apakah istana kuno menarik hampir 60 hingga 70% dari seluruh populasi di wilayah barat laut? Daya pikat harta karun kuno misterius benar-benar menakutkan. Ada begitu banyak kerajaan. Lindong terkejut saat dia menatap pemandangan ini. Kota ini sangat besar dan kota yang memucat dibandingkan. Namun, tetap memberikan nuansa sesak dengan orang-orang dan ada banyak kehadiran bahkan di pinggiran kota plus hutan di sekitarnya. Terbukti, jumlah orang di sini sudah jauh melebihi kapasitas kota.
Tubuh berotot Little Flame berdiri di belakang Lindong seperti menara logam hitam. Kilatan naluriah yang waspada dan menakutkan melintas di mata hitam pekatnya saat mereka mengamati kerumunan yang lewat. Meskipun dia telah meninggalkan bentuk binatangnya, kebiasaan yang dia miliki sejak lahir ternyata tidak akan terhapus dengan mudah. Ayo pergi api kecil. Saatnya memasuki kota. Lindong tersenyum sebelum dia segera melompat dari tebing gunung dan menuju istana kuno yang besar. Di belakang Lindong, Little Flame menganggukkan kepalanya saat dia dengan cepat mengikuti di belakang. Selama beberapa hari terakhir, dia sudah mulai mengolah transformasi Dewa Iblis Surgawi yang diberikan Little Marten kepadanya. Oleh karena itu, dia secara bertahap memperoleh penguasaan yang meningkat atas tubuhnya dan langkah kakinya sangat tepat. Setiap langkah memiliki jarak yang sama dan dia tidak pernah lebih dari 10 kaki dari Lindong. Dalam radius ini, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menangani situasi apapun yang muncul. Bahkan jika mereka bertemu dengan seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana, tidak ada salahnya akan menimpa Lindong di bawah pengawasannya. Istana kuno sangat besar dan memiliki total 8 pintu. Namun, masih ada banyak orang yang membanjiri. Saat dia melihat antrean panjang, Lindong secara alami tidak ingin membuat marah orang banyak. Oleh karena itu, Little Flame dan dia hanya bisa diam-diam mengikuti di belakang. Dalam beberapa hari, kita akan dapat membuka harta karun kuno. Saya pernah mendengar bahwa harta karun ini benar-benar luar biasa dan sebenarnya ditinggalkan oleh sekte super. Jika kita bisa mendapatkan sedikit sesuatu darinya, kita pasti bisa menonjol di medan perang kuno. Oh, tolong, apakah menurutmu ini akan semudah itu? Lihatlah jumlah orang yang tertarik dengan harta karun purba ini. Bahkan ada kerajaan peringkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya di sini juga. Jika Anda tidak mampu, jangan bermimpi tentang harta itu. Lebih jauh lagi, jangan berpikir bahwa ini semua adalah pesaing yang akan Anda hadapi. Siapa tahu ada orang lain yang bersembunyi di kegelapan? Mengabaikan diri kita sendiri, bahkan mungkin kekaisaran yang kuat seperti kekaisaran tebing iblis dan kekaisaran prasejarah, yang juga telah memperoleh kunci kuno misterius, tidak akan berani menjamin bahwa mereka akan kembali dengan hasil penuh. Sementara Lindong diam-diam berdiri dalam antrian, dia mengerutkan alisnya ketika dia mendengar pembicaraan kosong di sekitarnya. Sepertinya perjalanan ke harta karun kuno misterius ini akan menjadi perjalanan yang sulit. Saat ini, 3 kerajaan yang memiliki kunci kuno misterius, Kekaisaran Tebing Iblis, Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Lembah Kematian, telah tiba di Istana Kuno. Namun, dikatakan bahwa individu yang memiliki kunci terakhir, Lindong, belum muncul. Aku ingin tahu apakah anak itu akan berani muncul. Pernahkah Anda melihat poster di dinding? Kekaisaran Tebing Iblis telah meningkatkan karunia di kepalanya menjadi 1 juta pil nirvana. Selanjutnya, ia memiliki kunci kuno misterius. Dia pasti akan berada dalam situasi yang mengerikan begitu dia menunjukkan wajahnya. Orang itu benar-benar malang, seperti kata pepatah, orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Karena dia berani merebut kunci kuno misterius tanpa dukungan dari kerajaan tingkat tinggi, bukankah dia mencari kematian? Lindong, yang dengan santai menguping percakapan, tiba-tiba tercengang. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa topik itu akan beralih kepadanya. Segera, dia sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah tembok kota. Benar saja, dia melihat memang ada poster Bo Unti di sana. Apalagi ada foto dirinya. 1 juta pil nirvana. Sepertinya Kekaisaran Tebing Iblis benar-benar memilikinya untukku. Ketika Lindong melihat hadiah yang ditawarkan, bibirnya dengan lembut melengkung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lindong bergumam pada dirinya sendiri, suasana di sekitarnya tiba-tiba membeku. Segera, semua obrolan di sekitarnya menghilang secara misterius, sebelum Lindong merasa beberapa orang menoleh untuk menatapnya. Segera, ekspresi mereka berubah dari kaget menjadi gembira. Sepertinya kita telah dikenali, Lindong membelai wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri, sementara semua orang perlahan menjauhkan diri. Orang itu adalah Lindong. Di tengah penampilan hiruk-pikuk, suara kaget tiba-tiba terdengar. Segera, beberapa pasang mata di luar tembok kota menjadi panas.
Ambil anak itu dan kita bisa mendapatkan 1 juta pil nirvana ditambah kunci kuno misterius. Beberapa geraman dalam yang dipenuhi dengan keserakahan terdengar. Lindong mengerutkan alisnya saat dia melihat. Sepertinya kekaisaran tebing iblis benar-benar telah menyebabkan banyak masalah baginya. Nyah. Saat orang banyak berdesak-desakan, sekelompok pria akhirnya berjalan keluar sebelum mereka menatap Lindong dengan dingin. Itu adalah orang-orang dari Kekaisaran Gurun, sebuah kerajaan peringkat tinggi. Dikatakan bahwa kepala mereka telah maju ke tahap nirwana dan cukup kuat. Saat sekelompok pria itu berjalan keluar, sebuah paduan suara terdengar di antara kerumunan. Sepertinya apa yang disebut Kekaisaran Gurun ini cukup terkenal. Lindong, aku tidak perlu menangkapmu untuk pil nirvana. Selama Anda menyerahkan kunci kuno misterius, saya akan membiarkan Anda pergi. Bagaimana? Praktisi panggung nirvana dari Kekaisaran Gurun menatap Lindong, sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan berkata. Setelah dia berbicara, beberapa lusin pria di belakangnya segera memasang ekspresi mengancam. Sementara itu, gelombang kejut Yuan Power yang tangguh keluar dari tubuh mereka dengan tujuan untuk mengintimidasi Lindong. Lindong memiliki ekspresi yang sedikit aneh saat dia melirik sekelompok pria itu, sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, dia memilih untuk mengabaikan mereka saat dia langsung menuju kota. Ketika mereka melihat Lindong benar-benar mengabaikan mereka, mata praktisi Kekaisaran Gurun panggung nirvana langsung berubah sedingin es. Dalam contoh berikutnya, kilatan berbisa melintas di matanya, sebelum dia melapisi tinjunya dengan Yuan Power yang kuat dan meninju kepala Lindong. Bang! Namun, dalam menghadapi serangan yang begitu kuat, langkah kaki Lindong tidak terganggu sama sekali. Saat dia dengan lembut melambaikan telapak tangannya, tamparan keras tiba-tiba terdengar di luar kota. Bas CHH. Begitu tamparan itu terdengar, cetakan telapak tangan berwarna merah darah segera muncul di wajah praktisi panggung nirvana. Seketika, kekuatan yang kuat meniupnya saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Pintu masuk kota yang kacau langsung menjadi sunyi. Saat orang banyak menatap sosok yang menyedihkan dari praktisi panggung nirvana yang setengah mati tergeletak di tanah, semua orang diam-diam menghirup udara dingin. Sebagian besar dari mereka akhirnya mendapatkan kembali akalnya setelah sementara diliputi oleh hadiah besar. Bagaimanapun, pria yang berdiri di depan mereka telah berhasil melarikan diri dari Sichuan dari Kekaisaran Tebing Iblis. Jika kamu ingin kunci kuno misterius milikku, seseorang sekalibernya sebaiknya tidak maju. Saya tidak akan berbelas kasih lain kali. Lindong bahkan tidak melirik praktisi panggung nirvana yang telah dia pukul, saat dia melirik sekelilingnya dan memperingatkan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, hati beberapa orang bergidik dan tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Tentu saja, istana kuno telah menarik banyak orang dan ada beberapa praktisi kuat yang bergabung. Oleh karena itu, beberapa pandangan kabur diam-diam diarahkan ke Lindong. Sepertinya banyak dari mereka yang penasaran ingin mengetahui lebih jauh tentang pria yang belakangan ini menjadi pusat perhatian. Lindong secara alami mendeteksi tatapan kuat namun tidak jelas itu. Seketika matanya terpejam. Di belakangnya, api kecil yang belum bergerak, tiba-tiba maju selangkah. Seketika, gelombang kejut aneh memanjang dari kakinya. Setelah itu, beberapa suara mengerang diam-diam terdengar dan tatapan agak terkejut dilemparkan ke api kecil yang berdiri di belakang Lindong. Ayo pergi. Saya telah merasakan lokasi dari 3 kunci kuno misterius lainnya dan mereka seharusnya juga mendeteksi saya. Kekaisaran Tebing Iblis seharusnya ada di sana juga. Baiklah kalau begitu, aku ingin tahu apa yang bisa mereka lakukan padaku. Lindong dengan santai melirik tempat-tempat tersembunyi di sekitarnya. Tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat kepalanya dan menuju ke wilayah dalam istana kuno. Di sana, dia bisa mendeteksi keberadaan 3 kunci kuno misterius. Saat kata-katanya memudar, Lindong melebarkan langkahnya saat dia langsung berjalan ke kota dan menuju ke lokasi 3 kunci kuno misterius lainnya. Kali ini, dia akan langsung menghadapi Kekaisaran Tebing Iblis. Chapter 485. Aula besar. Kota yang dikenal sebagai istana kuno sangat besar dan megah. Faktanya, saat Lindong berjalan ke arahnya,
perasaan keagungan dari kota meningkat hingga batasnya. Kerumunan melakukan perjalanan di sepanjang jalan yang luas sementara dengungan dari kerumunan berkumpul bersama sebelum mereka melesat ke langit dan meluas ke seluruh kota. Setelah berjalan ke kota, Lindong dan Little Flame berhenti. Sebaliknya, mereka langsung menuju pusat kota. Di pusat kota terdapat istana yang sangat megah dan merupakan bangunan paling menonjol di kota. Jika seseorang berdiri di atasnya, seseorang akan dapat melihat ke seluruh kota. Namun, berbeda dengan kota-kota lain, pusat kota ini tampak cukup tenang. Tentu saja, tempat unik ini dilarang bagi kebanyakan orang dari kerajaan biasa, dan hanya praktisi panggung nirvana dari kerajaan tingkat tinggi yang memiliki kualifikasi untuk masuk, sementara yang lain hanya bisa menatap penuh kerinduan dari jauh. Mungkin karena itu agak terkait dengan kunci kuno misterius, di tengah istana besar, Lindong samar-samar bisa merasakan 3 getaran samar. Terbukti, mereka adalah 3 faksi lain yang telah memperoleh kunci kuno misterius, Kekaisaran Lembah Kematian, Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Tebing Iblis. Tentu saja, hubungan ini berjalan 2 arah. Mengingat kemampuan para pemimpin dari 3 kerajaan ini, ketika dia merasakan mereka seharusnya juga mendeteksi kunci kuno misterius yang dimilikinya juga. Di dalam istana ini ada aula emas besar. Interior aula besar sangat luas dan tampak seperti stadion. Saat ini, ada beberapa kehadiran di dalam aula besar, dan aura mereka semua agak luar biasa. Jelas, mereka bukan individu biasa. Orang-orang yang bisa duduk di aula besar ini adalah praktisi terkenal atau mereka yang berasal dari kerajaan terkemuka di wilayah barat daya medan perang kuno. Oleh karena itu, bisa mendapatkan tempat di aula besar ini adalah tanda kekuatan. Di sisi aula besar, 3 sosok duduk. Samar-samar, gelombang kejut yang sangat buas keluar dari tubuh mereka. Yang duduk di sebelah kiri adalah pria kekar besar yang memiliki tato di seluruh bagian atas tubuhnya, dan samar-samar, aura liar muncul darinya. Saat dia diam-diam duduk di kursinya, dia tampak persis seperti binatang buas dan tidak ada yang berani meremehkannya. Di sebelah kanan adalah seorang wanita mengenakan gaun ungu gelap. Penampilannya yang bersih, rambut hitam legam, dan sosoknya yang ramping membuatnya menjadi pemandangan yang indah di aula besar ini. Di antara mereka ada seorang pria yang cukup tampan berpakaian hitam. Dia memasang senyum yang cukup ramah di wajahnya, namun, kilatan dingin yang sesekali melintas di matanya membuat orang mengerti bahwa pria ini bukan orang suci. Di belakang pria berbaju hitam itu ada sosok yang cukup familiar. Berhiaskan putih, dia memang Si Xuan, yang sebelumnya bertarung dengan Lindong. Jelas bahwa yang pertama secara alami adalah pemimpin sejati Kekaisaran Tebing Iblis, Si Kun. Sepertinya pemilik keempat dari kunci kuno misterius akhirnya muncul. Di aula besar, Si Kun tiba-tiba mengangkat kepalanya saat senyum ramah di wajahnya semakin lebar, sementara suaranya terdengar di aula besar. Aula besar tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Namun, banyak orang memiliki ekspresi geli di mata mereka. Orang-orang yang bisa duduk di sini bukanlah penurut dan mereka secara alami tidak takut pada Kekaisaran Tebing Iblis tidak seperti kerajaan lainnya. Hanya ada 4 kunci kuno misterius dan tidak ada yang tahu apakah kunci ini memiliki sifat lain selain membuka harta karun kuno misterius. Meskipun demikian, jika seseorang memiliki kunci kuno misterius, bobot kata-kata mereka secara alami akan bertambah. Oleh karena itu, semua orang yang hadir di sini menginginkan kunci kuno misterius. Tentu saja, keempat kunci kuno misterius saat ini memiliki pemilik, dan tidak akan mudah untuk merebut kunci dari 3 kerajaan peringkat tinggi. Biayanya terlalu besar, oleh karena itu, sebagian besar kerajaan mereka tidak berkomplot melawan mereka. Oleh karena itu, pemilik kunci kuno misterius terakhir, Lindong, secara alami menjadi target utama mereka. Namun, semua orang di sini tahu bahwa Lindong telah berhasil melarikan diri tanpa cedera dari Si Xuan. Namun, fakta ini tidak menghalangi mereka sama sekali. Bagaimanapun, itu bukan kerajaan Anda yang biasa. Oh. Haha, saya ingin tahu apakah Lindong benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 anggota badan. Untuk benar-benar mampu merebut kunci kuno misterius dari Kekaisaran Tebing Iblismu.
Pria kekar telanjang yang duduk di samping Si Kun dengan rasa ingin tahu menatap keluar dari aula besar, sementara tawanya menggelegar seperti guntur. Kamu pantas mendapatkannya. Ketika Kekaisaran Tebing Iblis Anda mengetahui tentang kunci kuno misterius, Anda tidak mengaktifkan pesta besar karena takut kami akan ikut campur, dan malah mengirim sekelompok kecil gorengan. Pada akhirnya, kamu membiarkan Lindong mengambil keuntungan dari situasi ini, wanita berbaju ungu tua berkata dengan santai. Kekaisaran prasejarah dan Kekaisaran Lembah Kematian tidak kalah dengan Kekaisaran Tebing Iblis. Karena itu, mereka berani berbicara tanpa menahan diri. HMPH, anak itu hanya beruntung terakhir kali. Jika dia tidak mengandalkan kunci kuno misterius untuk melarikan diri, aku akan langsung menangkapnya. Di samping Si Kun, Si Xuan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Awalnya, saya khawatir dia tidak punya nyali untuk muncul. Namun, saya tidak pernah berharap dia begitu berani. Karena dia telah muncul, sudah waktunya dia mengembalikan kunci itu kepada pemiliknya yang sah. Menjelang akhir, niat membunuh yang tebal tiba-tiba muncul di mata Si Xuan. Terbukti, berita tentang bagaimana Lindong berhasil melarikan diri darinya telah menyebar ke seluruh kota dan itu telah merusak reputasinya. Oleh karena itu, dia diam-diam telah memutuskan untuk membuat Lindong mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian setelah dia ditangkap. Hehe, Kekaisaran Tebing Iblismu sudah memiliki kunci kuno misterius. Tinggalkan yang ini untuk kita semua, saat kata-kata Si Xuan memudar, tawa lembut terdengar di aula besar. Si Xuan mengerutkan alisnya dan baru saja akan menjawab, namun, Si Kun melambaikan tangannya sebelum dia tersenyum dan berkata, siapapun yang bisa menyingkirkan anak itu akan menjadi pemilik baru dari kunci kuno misterius. Haha, saudara Si Kun benar-benar murah hati. Jangan khawatir, kepala orang itu secara alami akan menjadi milik Kekaisaran Tebing Iblis. Pada saat itu, orang lain akan tahu konsekuensi dari menyinggung Kekaisaran Tebing Iblis Anda. Beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak. Dari ekspresi mereka, sepertinya mereka percaya menangkap Lindong dan mendapatkan kunci kuno misterius akan menjadi hal yang mudah. Haha, sepertinya cukup banyak dari kalian yang menginginkan kepalaku. Namun, saat mereka tertawa, tawa lembut tiba-tiba bergema dari luar aula besar dan perlahan bergema di dalam aula besar. Suasana di aula besar langsung membeku, sebelum beberapa tatapan aneh beralih ke pintu masuk. Senyum di wajah Si Kun tidak berubah dan sepertinya dia tidak berniat mengangkat kepalanya untuk melihat. Saat dia terus bermain dengan bola baja di telapak tangannya, senyum sinis samar tersungging di bibirnya. Lindong. Di belakang Si Kun, ekspresi Si Xuan langsung menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya karena marah. Pria dan wanita kekar besar berbaju ungu tua juga mengangkat kepala mereka. Tatapan mereka agak mengejek saat mereka menatap pintu masuk ke aula besar. Tidakkah orang itu tahu bahwa hampir semua orang di sini sedang menunggu kedatangannya? Menurut pendapat mereka, meskipun Lindong berasal dari kekaisaran peringkat rendah, kekaisaran yang besar, dia cukup berani dan berwawasan luas. Namun, dia memiliki pendapat yang sedikit berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Di bawah tatapan orang banyak dan di tengah sinar matahari yang menyinari area pintu masuk, suara langkah kaki bisa terdengar. Beberapa saat kemudian, dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, perlahan muncul di aula besar dan luas. Astaga! Begitu kedua sosok ini muncul, perhatian semua orang langsung tertuju pada mereka. Orang-orang yang telah berjalan ke aula besar secara alami adalah duo Lindong. Setelah dia berjalan ke aula besar, perhatiannya tertuju tepat pada pria yang mengenakan pakaian hitam, yang duduk di depan Si Xuan. Dari tubuh yang terakhir, dia bisa merasakan getaran yang bahkan lebih kuat dari Si Xuan. Nak, kami sudah lama menunggumu. Karena Anda telah muncul, serahkan kunci kuno misterius Anda. Suasana hening di aula besar berlangsung selama beberapa saat, di depan mata semua orang dipenuhi dengan keserakahan. Seorang pria adalah aura yang kuat memimpin dan berdiri lebih dulu. Getaran yang muncul dari tubuhnya sangat mirip dengan Lei Si. Terbukti, ini juga orang yang telah gagal dalam kesengsaraan nirvana pertama. Pria ini melakukan hal-hal dengan cara yang menentukan. Selanjutnya, dia sangat menyadari bahwa ada orang lain yang mengincar kunci kuno misterius Lindong.
Oleh karena itu, menurutnya, kecepatan sangat penting. Oleh karena itu, tepat setelah dia berbicara, tubuhnya sudah melompat keluar saat dia meninju. Aliran kuat Yuan Power berubah menjadi tinju saat menghujani Lindong. Dalam menghadapi serangan mendadak seperti itu, ekspresi Lindong tidak berubah sama sekali. Saat dia melambaikan telapak tangannya, energi hitam keabu-abuan yang aneh melilit lengannya, sebelum dia dengan lembut melambaikannya. Ledakan. Suara yang dalam bergema di dalam aula besar. Setelah itu, orang banyak menjadi bingung ketika mereka melihat praktisi elit itu, yang menyerang lebih dulu, dengan mudah terhempas. Tubuhnya merobek parit yang panjangnya lebih dari belasan meter di tanah sebelum dia akhirnya menstabilkan dirinya. Terkesiap. Sebuah paduan suara seruan terkejut diam-diam melewati aula besar saat ekspresi beberapa orang berubah dengan lembut. Lagi pula, beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengirim praktisi panggung Nirvana, yang telah gagal dalam kesengsaraan Nirvana, terbang dengan satu pukulan. Saya di sini bukan untuk memberikan kunci kuno misterius. Sebaliknya, saya ingin Anda semua tahu bahwa kunci kuno misterius ini adalah milik saya. Jika ada di antara kalian yang mencoba mengacaukanku, Lindong dengan lembut bertepuk tangan, menatap tepat ke arah Devil Cliff Empire sambil tertawa kecil. Anjing yang berani. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini? Arogan. Wajah Si Xuan langsung berubah muram. Segera, dia mengungkapkan senyum berbisa sebelum kakinya menginjak tanah saat dia berlari maju. Sepertinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Lindong menyipitkan matanya saat dia menatap Si Xuan, yang mengeluarkan gelombang kejut yang hebat. Namun, dia tidak memberikan indikasi bahwa dia akan melawan. Sebaliknya, dia perlahan menurunkan kedua tangannya. Dong! Sama seperti Lindong menurunkan tangannya, Little Flame, yang diam-diam berdiri di belakangnya, tiba-tiba mengambil langkah maju. Sementara itu, niat membunuh yang mengkhawatirkan dan biadab menyembur ke matanya yang semula kusam. Nyah! Sementara dia berteriak, api kecil meninju, langsung berbenturan dengan Si Xuan. Chapter 486. Kekuatan api kecil. Di bawah banyak mata yang mengawasi di aula besar, tinju api kecil langsung menghantam Si Xuan yang masuk. Orang itu sedang mencari kematian. Begitu mereka bertabrakan, beberapa orang tanpa sadar tertawa. Bahkan di tempat seperti ini, Si Xuan dianggap cukup kuat. Bagaimanapun, dia adalah seorang praktisi panggung Wan Yuan Nirvana sejati, sebuah eksistensi yang beberapa kali lebih kuat daripada mereka yang gagal melewati kesengsaraan Nirvana. Oleh karena itu, satu pukulan darinya dapat melukai praktisi panggung Nirvana biasa. Bang! Namun, saat tawa ini perlahan menyebar, suara yang dalam namun mengejutkan tiba-tiba bergema dari titik kontak. Segera, gelombang kejut yang mengkhawatirkan langsung menyapu. Retakan! Retakan! Retakan besar setebal lengan langsung robek di lantai batu padat di bawah kaki keduanya. Setelah itu, kerumunan tercengang ketika mereka menyaksikan Si Xuan yang awalnya mengancam tiba-tiba menembak mundur dengan cara yang mengerikan. Dia mundur lebih dari selusin langkah, dan setiap langkah meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Bagaimana ini mungkin? Pemandangan ini tidak diragukan lagi menyebabkan ekspresi wajah sebagian besar orang di aula berubah secara drastis. Seketika, perhatian semua orang terfokus pada tempat di mana debu mengendap, hanya untuk melihat sosok berotot seperti menara baja yang berdiri di tempat yang sama tepat di depan Lindong. Memikirkan bahwa bentrokan menakutkan dari sebelumnya bahkan tidak membuatnya mundur selangkah pun. Aula besar yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Beberapa pasang mata menatap kagum pada Little Flame, yang berdiri di depan Lindong. Menggunakan tinjunya yang telanjang untuk menerbangkan praktisi panggung Wan Yuan Nirvana. Mungkinkah dia seorang praktisi elit yang selamat dari dua kesengsaraan Nirvana? Di tengah aula besar, pupil pria kekar besar dan wanita berbaju ungu tua, dengan lembut menyusut. Sementara itu, tatapan mengejek di mata mereka menghilang saat mereka menatap api kecil dengan sungguh-sungguh. Baru sekarang mereka akhirnya menyadari. Getaran yang dipancarkan dari tubuh yang terakhir, bahkan menyebabkan mereka merasakan sedikit bahaya.
Anak itu, dari mana dia menemukan penolong yang begitu kuat? Keduanya saling melirik, sebelum mereka secara bertahap menarik kembali penghinaan di hati mereka. Sepertinya Lindong berani muncul karena dia mendapat dukungan. Duduk di antara mereka berdua, bola baja di tangan Si Kun perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya. Sedikit menyipitkan matanya saat dia berkonsentrasi pada tubuh Little Flame. Di dalam matanya ada kilatan seperti pisau yang dingin dan tajam. Bagaimana mungkin? Saat ini, Si Xuan akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Wajahnya tampak seburuk darah babi. Saat dia berteriak dengan marah, matanya yang berwarna merah darah menatap Little Flame. Segera, gelombang kejut Yuan Power yang buas tiba-tiba menyapu. Dia tidak bisa mengakui bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan orang tak dikenal yang muncul entah dari mana. Bodoh yang muncul entah dari mana. Beraninya kamu ikut campur dalam urusan kekaisaran tebing iblisku. Wajah Si Xuan sangat menakutkan. Saat dia mengambil langkah ke depan, cahaya keemasan yang cemerlang meletus dari dalam tubuhnya. Terbukti, dia telah sepenuhnya mengaktifkan tubuh emas nirvananya. Dengan membalik telapak tangannya, kekuatan Yuan yang kuat dengan cepat berkumpul bersama dan berubah menjadi gunung kekuatan Yuan. Tinju menekan gunung segel setan. Setelah kalah sebelumnya, kali ini, Si Xuan tidak berani lalai sama sekali dan memilih untuk menggunakan gerakan membunuhnya segera. Tinju seperti gunung Yuan Power raksasa dengan kejam menabrak api kecil. Meskipun demikian, melawan serangan biadab seperti itu, api kecil perlahan-lahan mengepalkan telapak tangannya, pembuluh darah menggeliat di atasnya seperti naga kecil. Samar-samar, energi yang sangat menakutkan berdesir keluar. Sebuah pukulan diarahkan ke atas dengan cara yang biadab. Ledakan. Suara keras sekali lagi terdengar. The Demon Seal Mountain Suppressing Fist, yang pernah membuat Lindong kesal, langsung dihancurkan oleh tinju Little Flame. Berdengung. Ci. Setelah Yuan Power Mountain-nya meledak, Si Xuan, yang terhubung dengannya, segera memuntahkan seteguk darah segar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Little Flame sebenarnya sangat menakutkan. Di aula besar, saat kerumunan menatap titik-titik bercahaya Yuan Power yang berhamburan, beberapa dari mereka diam-diam menghirup udara dingin. Jika mereka mencoba merasionalisasi kemunduran sebelumnya dengan mengklaim bahwa Si Xuan tidak siap, kali ini, mereka tidak punya alasan lagi. Orang itu, sejak kapan dia mendapatkan pembantu yang begitu kuat? Saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa menemukan praktisi yang begitu kuat. Faktanya, sepertinya penolong ini tidak akan kalah dengan Si Kun dan yang lainnya. Sementara beberapa dari mereka diam-diam berbisik, menilai dari orang-orang yang menoleh untuk melihat Lindong, keserakahan di mata mereka jelas meredup. Mereka semua memilih untuk menargetkan Lindong sebagian besar karena dia berasal dari kerajaan peringkat rendah. Namun, pemandangan di depan mereka membuat mereka mengerti bahwa meskipun Lindong berasal dari kerajaan peringkat rendah, kekuatannya sendiri serta kekuatan pembantunya tidak lemah sama sekali. Si Xuan menyekat jejak darah di sudut mulutnya. Saat ini, wajahnya sangat mengerikan sehingga terlihat sedikit bengkok. Tepat saat dia akan meledak dalam kemarahan, mulut Si Kun akhirnya perlahan terbuka. Si Xuan, berhenti. Kamu bukan tandingannya. Ketika dia mendengar kata-kata Si Kun, Si Xuan dengan keras menggertakkan giginya saat dia menatap Lindong dan Little Flame dengan berbisa. Namun, dia perlahan mundur pada akhirnya. Saat mereka menyaksikan Si Xuan yang mundur, semua orang di aula besar memusatkan perhatian mereka pada Si Kun. Mereka semua bisa merasakan niat membunuh yang samar dari tubuh yang terakhir. Pria ini, Kekaisaran Tebing Iblis saya memiliki perselisihan besar dengan Lindong. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak dia telah setuju untuk membayar Anda, jika Anda memilih untuk menjauh dari masalah ini, saya akan membayar Anda 2 kali lipat dari apa yang dia tawarkan. Selanjutnya, jika Anda meminta sesuatu di masa depan, selama itu dalam kemampuan saya, Kekaisaran Tebing Iblis saya pasti akan membantu Anda. Bagaimana? Si Kun mengangkat kepalanya, melihat ke arah Little Flame saat dia bertanya dengan suara rendah. Ketika kerumunan di aula besar mendengar kata-kata ini, hati mereka tanpa sadar bergetar.
Pria yang tampak seperti menara baja ini benar-benar bukan individu biasa. Faktanya, bahkan seseorang seperti Si Kun tidak ingin bertengkar dengannya. Sama seperti orang banyak kagum, berdiri di depan Lindong, Little Flame akhirnya mengangkat kepalanya. Jejak darah yang berdebar-debar muncul di matanya yang awalnya kusam. Di hadapan tatapan seperti itu, bahkan Si Kun dan yang lainnya merasakan hati mereka bergidik. Matanya mirip dengan binatang buas. Sementara orang banyak menatapnya, Little Flame akhirnya membuka mulutnya. Suaranya masih agak kasar, tetapi memiliki aura menakutkan dan buas yang tidak bisa diabaikan. Siapapun yang mencoba menyentuh kakak laki-lakiku, pertama-tama harus melangkahi aku. Tubuh Lin Yan. Suaranya yang gemetar dipenuhi dengan kebiadaban seperti binatang buas saat terdengar di aula besar. Segera, murid semua orang dengan lembut menyusut. Kakak laki-lakinya. Apakah itu Lindong? Ketidakpercayaan yang kuat mengalir di mata beberapa praktisi elit. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa orang kuat ini adalah seorang pembantu yang Lindong telah menghabiskan banyak uang untuk disewa. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong sebenarnya adalah menara baja ini seperti kakak laki-laki. Lebih jauh lagi, mereka semua dapat mendengar dari nada suaranya, bahwa orang yang dapat dengan mudah menerbangkan Si Xuan dan bahkan Si Kun yang ditakuti ini, sangat menghormati Lindong, yang baru setengah langkah menuju nirvana. Praktisi panggung. Kata-katanya diucapkan dari lubuk hatinya. Si Kun juga tercengang oleh jawaban Little Flame. Segera, cahaya dingin dan jahat muncul di matanya. Kalau begitu, kamu akan mati bersamanya. Begitu dia berbicara, aura pembunuhan yang ganas menyembur keluar dari dalam tubuh Si Kun. Saat sosoknya melintas, dia muncul dengan cara seperti hantu di depan Little Flame. Gelombang kejut Yuan Power yang dipancarkan dari tubuhnya beberapa kali lebih kuat dari Si Kun. Potongan setan emas. Sementara aura pembunuhan buas berputar di sekitar tubuhnya, Si Kun mencengkeram telapak tangannya saat cahaya keemasan buas dengan cepat berkumpul bersama dan berubah menjadi bilah emas yang tajam. Bersama dengan aura kuat yang bisa membelah gunung, dia secepat kilat saat dia dengan marah memotong Little Flame. Berdengung. Meskipun bilah cahaya belum menyentuh tanah, itu sudah merobek parit sepanjang beberapa meter di aula besar. Begitu Si Kun bergerak, dia segera membuktikan bahwa dia beberapa kali lebih kuat dari Si Xuan. Kekuatannya hampir sama dengan praktisi panggung Tujuan Nirvana. Api kecil mengangkat kepalanya, cahaya merah darah muncul di matanya. Dia tidak punya niat untuk mundur sama sekali. Saat dia meraih dengan tangannya yang besar, tongkat hitam besar segera muncul di dalam. Dengan sentakan, bar terbang maju. Ledakan. Ketika dia mengayunkan tongkatnya, udara di sekitarnya langsung hancur. Samar-samar, sepertinya raungan harimau yang berdebar-debar terdengar. Dentang. Bilah dan tongkat menyapu seperti sambaran petir. Dalam contoh berikutnya, mereka dengan kejam membanting bersama di bawah tatapan kaget orang banyak. Seketika, angin buas dengan ganas menyapu seluruh aula besar seperti badai. Chapter 487. Esensi raksasa menelan telapak tangan. Di bawah perhatian orang banyak, dua orang yang mengerikan tanpa kekuatan yang sama bertabrakan dengan ganas, seperti meteorit yang menabrak gunung, dan dengan cara yang sangat memprovokasi indera. Begitu mereka bertabrakan, gelombang kejut mengamuk, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, dengan panik terbentang keluar. Tanah dalam jarak belasan kaki dari keduanya segera hancur. Sementara banyak praktisi yang berada di dekatnya dengan tergesa-gesa mundur, takut mereka akan ditarik ke dalam kehancuran. Ledakan. Aula besar bergetar hebat saat suara keras tiba-tiba terdengar. Setelah itu, semua orang menyaksikan saat bilah cahaya keemasan yang memegang Si Kun tiba-tiba terbang mundur. Tubuhnya dengan cepat berputar di udara sebelum mendarat, tetapi tanah tempat kakinya mendarat masih berubah menjadi debu. Retak-retak. Sementara Si Kun menembak mundur untuk mundur, api kecil yang dibangun dengan baik juga dipaksa mundur oleh beberapa langkah. Tanah padat di bawah kakinya hancur berantakan, meledak menjadi bubuk halus. Tak satu pun dari mereka memiliki keunggulan mutlak dalam pertukaran ini. Semua orang di aula menyaksikan hasil ini sementara keterkejutan muncul di mata mereka.
Bahkan mata raksasa tubuh telanjang kekaisaran prasejarah dan wanita dari kekaisaran lembah kematian dipenuhi dengan ekspresi muram. Siapa itu Sikun? Dia adalah seorang ahli yang telah mencoba kesengsaraan nirvana kedua. Meskipun dia akhirnya gagal, semua orang tahu bahwa setelah kegagalan pertama, dia pasti akan memiliki lebih dari 70% peluang sukses dalam upaya berikutnya. Pada saat itu, dia akan menjadi ahli nirvana 2 Yuan sejati. Tingkat kekuatan ini dianggap tingkat atas di wilayah barat laut. Meskipun demikian, dia sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan sama sekali di tangan menara logam ini seperti pria asal misterius bahkan setelah secara pribadi berada dalam pertarungan. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Di satu sisi, keterkejutan juga terungkap di wajah Sichuan karena hasil ini. Dia sangat jelas memahami kekuatan kakaknya. Awalnya, dia percaya bahwa begitu yang terakhir terlibat, dia pasti akan bisa menyapu semua orang. Namun, apa yang muncul pada akhirnya adalah hasil di mana keduanya seimbang. Kamu memang cukup terampil. Senyum hangat di wajah Sikun perlahan memudar sedikit demi sedikit sementara sepasang mata yang tajam dan dingin menatap tajam ke tubuh Little Flame. Setelah itu, senyum buas melintas di wajahnya. Namun, fondasimu masih terlalu tipis. Kamu berani menantang kekaisaran tebing iblisku hanya dengan kalian berdua? Sichuan, bawa anak buahmu dan tangkap bocah kecil itu. Saya ingin melihat badai seperti apa yang bisa mereka ciptakan hari ini. Jika Duolindong diizinkan untuk bertindak dengan cara yang hebat dalam situasi saat ini, dia tahu bahwa itu akan mempengaruhi reputasi kekaisaran tebing iblisnya. Oleh karena itu, Sikun telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan masalah ini pergi. Dipahami. Ekspresi ganas tiba-tiba muncul di wajah Sichuan ketika dia mendengar tangisan Sikun. Setelah itu, tatapannya menatap tajam ke arah Lindong. Meskipun penampilan Little Flame telah jauh melebihi harapan mereka, selama Sikun bertindak untuk menahannya, Lindong bukanlah apa-apa. Berdesir. Pada saat teriakan Sikun terdengar, banyak sosok tiba-tiba keluar dari dalam aula besar. Ada cukup banyak wajah yang dikenal di antara mereka. Anehnya, mereka adalah kelompok Leishi yang ditangkap oleh Little Flame saat itu. Namun, mereka saat ini menatapnya dengan mata jahat dan ganas. Ekspresi dari banyak kerajaan di dalam aula besar juga sedikit berubah setelah menyaksikan pemandangan ini. Tampaknya kekaisaran tebing iblis ingin menghabisi duri Lindong ini, bahkan jika mereka harus menggunakan semua kekuatan mereka. Siapapun yang berani melangkah maju akan mati. Batang logam berwarna hitam di tangan Little Flame diayunkan dengan keras dan angin kencang yang menakutkan langsung membah tanah. Cahaya dingin yang pekat berkedip-kedip pada sisik yang menutupi tongkat itu. Pada saat yang sama, aura ganas dan brutal menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Suaranya yang rendah dan dalam dipenuhi dengan aura kekerasan. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini di tempat ini. Sikun dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak dan sekali lagi bergegas keluar. Cahaya emas melonjak dan gelombang demi gelombang serangan brutal yang gila menutupi Little Flame. Kilatan sengit juga muncul di mata Little Flame saat dia melihat Sikun yang sekali lagi bergegas. Batang logam berwarna hitam di tangannya menari, membentuk banyak bayangan saat dia menggunakan kuda-kuda yang kuat untuk menghadapi Sikun dengan kejam. Dentang-dentang. Pertukaran antara keduanya kali ini bahkan lebih sengit dan lebih brutal dari sebelumnya. Setiap serangan berakibat fatal. Jelas, keduanya ingin membunuh pihak lain. Lindong, aku akan melihat siapa lagi yang akan melindungimu sekarang. Ekspresi padat di mata Sichuan juga langsung menjadi lebih kaya saat Little Flame dan Sikun masuk ke dalam pertempuran. Dia memberi Lindong senyum menakutkan sementara cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia seperti prajurit surgawi berwarna emas saat dia menyerang ke depan. Mati! Niat membunuh di mata kelompok Leishi juga melonjak ketika Sichuan menyerang. Ditemani oleh raungan rendah banyak serangan ketajaman tak tertandingi yang menutupi Lindong. Dari kelihatannya, mereka jelas sudah memiliki niat untuk membunuhnya dengan cara apapun. Kekaisaran di sekitarnya buru-buru mundur ketika mereka melihat situasi ini. Fiksi kecil asli jelas telah diperkuat menjadi pertempuran yang menentukan sampai mati antara kedua belah pihak.
Kedua belah pihak bukan orang biasa. Oleh karena itu, mereka tidak ingin ikut campur dalam pertempuran ini. Orang ini, meskipun dia memiliki ahli seperti itu di sampingnya, dia tidak terlalu kuat. Saat ini, Sichuan dan begitu banyak orang telah menyerangnya secara bersamaan. Mengingat kemampuan master simbol surganya, kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan besar untuk melawan. Pria besar bersenjata merah dari Kekaisaran Prasejarah menggelengkan kepalanya dan berkata ketika dia melihat pemandangan ini. Tidak mungkin menggunakan kemampuan melarikan diri dari kunci rahasia kuno di aula kuno ini. Wanita berbaju ungu hitam dari Kekaisaran Lembah Kematian juga berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka telah mendengar bahwa Lindong telah melarikan diri dari tangan kelompok Sichuan terakhir kali karena kunci rahasia kuno. Namun, tempat ini adalah medan khusus. Karena kehadiran harta karun kuno. Kemampuan kunci rahasia untuk melarikan diri ke kehampaan diblokir. Anak kecil ini salah perhitungan kali ini. Banyak tatapan di aula besar menyaksikan Lindong yang turun ke situasi dikelilingi saat ini. Mereka semua diam-diam menggelengkan kepala. Lindong secara alami juga merasakan tatapan sekitarnya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi panik yang diharapkan semua orang. Tatapannya tanpa riak saat dia menatap kelompok Sichuan yang bergegas. Tangannya tiba-tiba melambai. Detik berikutnya, cahaya merah tiba-tiba keluar dari lengan bajunya. Boneka jiwa ya? Benda ini tidak bisa menyelamatkanmu. Sichuan tanpa sadar tertawa dingin ketika dia melihat cahaya merah yang keluar. Lei Shi di sampingnya juga bergegas keluar sedikit lebih cepat. Kekuatan Yuan yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, dia melemparkan telapak tangannya dengan eksplosif ke arah cahaya merah yang keluar. Dentang! Suara logam yang jernih menyebar saat Lei Shi dan cahaya merah tiba-tiba bertabrakan. Semua orang segera melihat bahwa tubuh Lei Shi tiba-tiba menegang. Setelah itu, dia langsung menembak ke belakang sebelum akhirnya menabrak pilar batu yang sangat besar. Seteguk darah segar dimuntahkan. Pergantian kejadian yang tiba-tiba tak terduga menyebabkan kelompok Sichuan yang awalnya tersenyum dingin menjadi terkejut. Tatapan mereka buru-buru melihat ke arah cahaya merah hanya untuk mata mereka menyusut tiba-tiba. Boneka jiwa kelas 1? Banyak seruan bergema di aula besar. Kulit di kepala kebanyakan orang tiba-tiba menjadi agak mati rasa. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang lelaki kecil yang berasal dari kerajaan peringkat rendah yang tidak dikenal memiliki begitu banyak kartu truf yang kuat. Sial, boneka jiwa orang ini benar-benar telah berevolusi? Ekspresi terkejut juga muncul di mata Sichuan. Dia bisa merasakan riak kuat yang tidak kalah dengannya dari wayang jiwa. Aku akan memblokir boneka jiwa ini. Semua orang akan mengejar Lindong. Sichuan mengatupkan giginya dengan keras. Mereka akhirnya berhasil membuat Si Kun turun tangan dan menunda Little Flame yang paling sulit untuk dihadapi. Jika mereka tidak mengambil kesempatan dan menghabisi Lindong, kemungkinan akan cukup merepotkan di masa depan. Dentang-dentang. Namun, tepat ketika Sichuan bersiap untuk campur tangan dan memblokir wayang jiwa darah, yang terakhir tiba-tiba mengelak dan membuka jalan. Setelah itu, tubuhnya menyerang para ahli lain dari Kekaisaran Tebing Iblis. Segera, itu menjadi seperti serigala yang memasuki kawanan kambing karena membunuh banyak ahli dari Kekaisaran Tebing Iblis sampai mereka melarikan diri dengan menyedihkan ke segala arah. Aku tidak bisa disalahkan karena kamu mencari kematianmu sendiri. Sichuan awalnya terkejut ketika dia melihat bahwa boneka jiwa darah tidak hanya tidak menyerangnya tetapi malah membuka jalan. Namun, kegembiraan liar yang lebat segera melonjak di matanya. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya langsung bergegas menuju Lindong dengan cara seperti kilat. Semua pertarungan secara alami akan berakhir setelah Lindong dihabisi. Orang lain di aula besar juga sangat terkejut dengan tindakan Lindong ini. Dia benar-benar mengambil inisiatif untuk membiarkan Sichuan yang paling merepotkan lewat. Apakah dia berencana untuk mengandalkan kemampuannya untuk bertarung dengan satu tahap Yuan Nirvana Sichuan? Kecepatan Sichuan sangat cepat. Dia tidak memberi orang lain terlalu banyak waktu. Dalam beberapa waktu napas, dia telah muncul di atas Lindong. Kekuatan Yuan di tubuhnya benar-benar dilepaskan tanpa menahan saat dia melemparkan pukulan ke depan.
Aku akan melihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Kekuatan tekanan yang sangat besar disertai dengan fluktuasi liar dan keras menyapu, langsung meretakkan tanah dan membentuk banyak garis retakan besar. Serangan Sichuan ini mencakup kekuatan penuhnya. Jelas, dia tidak berencana memberi Lindong kesempatan untuk melawan. Kabur? Senyum mengejek muncul di wajah Lindong. Segera, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan keras. Telapak tangannya berputar dan Yuan Power, Mental Energy dan Devouring Power melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah itu, mereka semua dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno di dantiannya. Huhua! Badai tak terlihat tiba-tiba terbentuk di sekitar Lindong. Ruang di sekitar samar-samar memiliki perasaan yang terdistorsi. Menelan esensi raksasa. Lindong tiba-tiba melangkah maju. Warna hitam keabu-abuan menembus kedua matanya. Setelah itu, energi aneh berwarna hitam keabu-abuan yang bergabung dari ketiga energi itu tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya sebelum langsung menggumpal menjadi telapak tangan hitam keabu-abuan yang berukuran sekitar 10 kaki. Telapak tangan itu sepertinya menyembunyikan lubang hitam berputar yang tak terhitung jumlahnya, tampak sangat menakutkan. Ekspresi panas yang berapi-api melesat melewati mata Lindong saat telapak tangan terbentuk. Ini adalah pertama kalinya dia mengkatalisasi energi gabungan. Dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat kekuatan energi gabungan ini. Bang! Sebuah pikiran melintas di benak Lindong. Telapak tangan hitam keabu-abuan yang terbentuk tidak berhenti sejenak. Itu langsung melewati setengah dari udara di aula besar di bawah desakannya sebelum secara terang-terangan bertabrakan dengan Sichuan yang bergegas. Chapter 488. Membangun kekuatan seseorang. Telapak tangan hitam keabu-abuan tidak memiliki momentum yang terlalu menggetarkan jiwa. Hanya orang-orang dengan indera yang tajam yang dapat secara samar-samar merasakan betapa tidak biasa dan kuatnya gelombang-gelombang yang tersembunyi di dalam hitam keabu-abuan itu. Tatapan semua orang di aula besar diharapkan membawa ekspresi bangga ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar memiliki nyali untuk menghadapi Sichuan secara langsung. Sebagian besar orang yang hadir adalah ahli panggung nirvana. Kelompok ini tidak kekurangan ahli yang telah mengalami kesengsaraan nirvana. Oleh karena itu, mereka dapat mengetahui dengan mata mereka sendiri bahwa kekuatan Yuan Lindong hanyalah setengah langkah menuju nirvana. Meskipun energi mental Lindong tidak lemah, dia hanyalah seorang master simbol surga dan bahkan tidak dapat dianggap sebagai master simbol surga satu segel. Kemampuannya saat ini tidak cocok untuk Sichuan. Tentu saja, secara alami ada beberapa orang dengan penglihatan yang baik di antara orang-orang ini. Ini, bersama dengan banyak kartu truf yang ditampilkan Lindong, menyebabkan mereka takut meremehkannya. Tidak ada yang tahu apakah orang ini, yang tampaknya penuh dengan kartu truf, akan memiliki kekuatan tersembunyi yang tidak mereka sadari. Sementara banyak pemikiran berbeda mengalir di dalam aula besar, telapak tangan berwarna abu-abu telah bertabrakan dengan serangan ledakan oleh Sichuan. Ledakan keras yang diharapkan saat tabrakan terjadi tidak muncul. Pada saat itu, kekuatan melahap yang sangat aneh dan kuat meletus dari telapak tangan hitam keabu-abuan. Di bawah kekuatan yang melahap ini, sejumlah besar serangan Yuan Power liar dan keras Sichuan tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, cahaya yang mengalir di telapak tangan hitam keabu-abuan menjadi semakin terang. Merusak. Mata Lindong sedingin es saat tangisan pelan tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Bang! Dengan berkurangnya, serangan Sichuan yang tampaknya panik dan kejam dengan cepat melemah dengan cara yang sangat aneh. Setelah itu benar-benar hancur saat telapak tangan melesat melewatinya. Serangan Yuan Power hancur oleh telapak tangan berwarna hitam keabu-abuan tidak hilang sebagai hasilnya. Kekuatannya tidak sedikit berkurang saat menekan tubuh Sichuan dengan cara seperti kilat sementara kejutan muncul di mata yang terakhir. Suara rendah dan dalam dipancarkan dari tubuh Sichuan. Setelah itu, tubuhnya tampaknya telah menerima pukulan berat saat ditembak dengan menyedihkan. Dia terhuyung-huyung dan buru-buru melangkah di udara kosong dalam upaya untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, dia tidak berhasil dan akhirnya menabrak pilar batu. Kekuatan yang sangat besar secara langsung menyebabkan banyak garis retakan kecil dan padat menyebar langsung ke pilar batu. Greg!
Si Xuan segera memuntahkan seteguk darah segar saat tubuhnya bertabrakan dengan pilar batu. Tampaknya ada beberapa benang remanen dari udara hitam keabu-abuan yang samar-samar hadir dalam warna merah tua yang dimuntahkan. Bagian dalam aula sekali lagi sunyi ketika si Xuan memuntahkan seteguk darah segar. Semua percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Kali ini, tatapan yang dilemparkan ke arah Lindong akhirnya menjadi sangat serius. Jika dikatakan bahwa kemunculan Little Flame dan Blood Soul Puppet telah menyebabkan para ahli yang hadir berhenti mengadopsi sikap meremehkan terhadap Little Flame, kali ini, kekuatan sebenarnya yang Lindong tunjukkan telah menyebabkan mereka menarik keunggulan yang dimiliki. Mereka miliki ketika melihat kerajaan peringkat rendah. Anak kecil ini benar-benar aneh. Mata pria besar berlengan merah dari kekaisaran prasejarah dimulai di Lindong dengan cara yang sangat tidak biasa saat dia bergumam pelan. Di sampingnya, wanita dengan gaun hitam ungu juga perlahan menganggukkan kepalanya. Benar-benar mampu melukai si Xuan yang telah melangkah ke tahap 1 Yuan Nirvana dengan kekuatan seseorang yang setengah langkah menuju Nirvana dan kekuatan Heaven Symbol Master jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Si Xuan akhirnya terhuyung-huyung berdiri di ruangan yang benar-benar sunyi. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan yang kaya. Jelas, dia belum pulih dari tempat kejadian sebelumnya. Selama pertarungan terakhir mereka, Lindong harus mengandalkan kunci rahasia kuno di tangannya untuk melarikan diri bahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Si Xuan benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong menjadi sekuat ini setelah tidak bertemu yang terakhir selama sekitar 1 bulan. Mustahil. Wajah si Xuan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia, seorang jenius dari Kekaisaran Tebing Iblis, benar-benar akan dikalahkan oleh anggota generasi muda yang tidak bernama yang berasal dari kerajaan peringkat rendah. Batuk. Namun, tepat ketika si Xuan bersiap untuk menyerang lagi untuk menjaga reputasinya, dia tiba-tiba mulai batuk dengan keras. Jejak darah terbatuk keluar dari mulutnya, sementara udara hitam keabu-abuan samar-samar hadir di dalamnya. Si Xuan. Pada saat ini, Si Kun, yang sedang bertarung sengit dengan Little Flame juga menemukan perkembangan tak terduga di sisi lain. Ekspresinya segera berubah saat dia bergegas membebaskan diri dari Little Flame. Dia muncul di samping Si Xuan dalam sekejap. Jangan sentuh aku. Ada sesuatu yang aneh dengan kekuatan Yuan bocah ini. Si Xuan menghentikan tangan Si Kun yang sedang direntangkan saat tubuhnya sedikit bergetar. Di tubuh ini, benang uap hitam keabu-abuan beredar secara acak di dalam tubuhnya. Energi aneh ini seperti sejenis racun. Itu akan berulang kali mengikis kekuatan Yuan di tubuhnya dimanapun ia lewat dan mengubah bagian dalam tubuhnya menjadi berantakan total. Mata Si Kun juga sedikit menyusut saat melihat situasi ini. Dia melemparkan pukulan ke udara dan Yuan Power yang kuat mengalir ke tubuh Si Xuan. Sesaat kemudian, ekspresi terkejut juga muncul di matanya. Uap hitam keabu-abuan yang aneh itu secara tak terduga sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan kekuatannya, dia perlu menggunakan upaya yang sangat besar sebelum dia benar-benar dapat menyebarkan uap hitam keabu-abuan ini. Ekspresi lelah Si Xuan hanya membaik setelah utas terakhir dari uap hitam keabu-abuan di dalam tubuhnya tersebar. Namun, jelas bahwa dia terluka cukup parah. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Lindong lagi tidak lagi meremehkan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan ketakutan yang kuat. Para ahli dari Devil Cliff Empire di aula besar telah dikejar oleh Blood Soul Puppet sampai mereka berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Mereka semua membawa luka saat bersembunyi di balik Si Kun. Tatapan mereka mengandung sedikit ketakutan saat mereka melihat Lindong. Ini terutama terjadi pada kelompok Lei Shi yang pernah bertukar pukulan dengan Lindong. Mereka telah dengan jelas melihat adegan bagaimana Lindong telah melukai Si Xuan sebelumnya. Saat ini, hati mereka tampak persis sama dengan Si Xuan. Ini terutama terjadi pada Chen Mu. Ketika dia bertemu Lindong untuk pertama kalinya, yang terakhir bahkan tidak layak untuk dilihat langsung. Namun, posisi mereka saat ini tampaknya telah terbalik. Semua orang di aula besar yang berantakan ini melihat ke arah Devil Cliff Empire yang menyedihkan.
Meskipun mereka mempertahankan ekspresi tenang di permukaan, badai besar telah muncul di dalam hati mereka. Mereka semua mengerti bahwa jika masalah di sini menyebar, kemungkinan nama Lindong akan menjadi sangat terkenal bahkan di wilayah barat laut ini. Bagaimanapun, Lindong adalah yang pertama dalam waktu yang begitu lama yang mampu memaksa orang-orang dari Kekaisaran Tebing Iblis sampai sedemikian rupa. Dentang! Little Flame sekali lagi berdiri di belakang Lindong. Batang logam berwarna hitam di tangannya hancur berkeping-keping di tanah. Kekuatannya yang kuat menyebabkan tanah sedikit bergetar. Boneka jiwa darah itu juga bergegas kembali. Itu berdiri di sisi lain dari Little Flame. Baik boneka dan Little Flame tampak seperti dua makhluk kuat yang ganas saat mereka berdiri di samping Lindong. Aura dari hanya dua orang dan satu boneka yang berdiri di aula besar ini sudah cukup untuk menyebabkan Kekaisaran Tebing Iblis yang kuat mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengungkapkan bahkan sedikit meremehkan. Para ahli yang bersiap untuk merebut kunci rahasia kuno di tangan Lindong sebelumnya diam-diam mundur sedikit. Apa lucon? Bahkan Kekaisaran Tebing Iblis dipaksa sampai keadaan yang menyedihkan. Siapa yang berani mencoba sesuatu yang akan mengarah pada akhir yang tidak menguntungkan? Kekaisaran Tebing Iblis memang begitu. Mata Lindong setenang lubang yang dalam saat mereka perlahan menyapu kelompok Sikun. Namun, suaranya yang lemah membuat hati semua orang melompat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang yang berani berbicara kepada Kekaisaran Tebing Iblis dengan cara seperti itu. Namun, tidak ada yang berani menyuarakan keberatan untuk ini. Berat, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu? Mata Sikun sangat dingin saat dia berbicara dengan tegas. Mengapa kamu tidak mencoba? Sudut mulut Lindong terangkat. Niat membunuh yang kaya menyebar samar-samar. Ini menyebabkan beberapa orang diam-diam menghirup udara dingin. Mereka tampaknya akhirnya mengerti bahwa Lindong sebenarnya berencana untuk menghabisi Kekaisaran Tebing Iblis. Memang, hati Lindong dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Kekaisaran Tebing Iblis ini yang telah menemukan cukup banyak masalah dengannya. Kekuatan yang dia miliki saat ini sudah cukup untuk melawan Kekaisaran peringkat tinggi yang awalnya kuat ini. Saudara Sikun dan Sichuan semuanya adalah orang-orang yang sangat kejam. Yang terbaik adalah melenyapkan musuh seperti itu sesegera mungkin jika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kamu! Mata Sikun menjadi dingin. Dia baru saja akan menyerang dengan marah ketika dia melihat Little Flame di belakang Lindong perlahan mengangkat batang logam di tangannya. Segera, dia dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. Tampaknya mereka tidak memiliki banyak keunggulan dalam situasi yang mereka hadapi ini. Batuk, teman ini, masalah di antara kalian semua hanyalah kesalahpahaman. Mengapa ada kebutuhan untuk mengubahnya sampai sedemikian rupa? Dalam waktu beberapa hari, Treasure Trove kuno akan dibuka. Jika ada kecelakaan yang terjadi saat ini, semua orang mungkin tidak bisa masuk ke Ancient Treasure Trove. Dari cara saya melihatnya, mengapa Anda semua tidak mundur selangkah? Apa yang kamu katakan? Pada saat ini, pria berlengan merah akhirnya melangkah maju dan tersenyum berkata kepada Little Flame. Ada banyak kerajaan kuat yang datang karena harta karun kuno kali ini. Bahkan kami kesulitan menghadapi beberapa di antaranya. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari dalam Ancient Treasure Trove, bekerja sama mungkin lebih baik daripada berkonflik. Wanita kulit hitam ungu itu perlahan berkata. Tatapan Lindong dengan tenang menyapu mereka. Dia tahu bahwa ini adalah para pemimpin dari Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Lembah Kematian. Mereka juga pemilik dua kunci rahasia lainnya. Mendengar arti kata-kata mereka, jelas bahwa mereka tidak berada dalam tim dengan Kekaisaran Tebing Iblis tetapi mereka juga tidak ingin melihat Sikun terluka karena dia. Saya suka sendiri. Tidak perlu ada kerjasama. Namun, karena kalian berdua telah membuka mulut, untuk sementara saya akan mengesampingkan masalah ini. Tetapi jika Kekaisaran Tebing Iblis melakukan hal bodoh, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan bertindak untuk merebut kunci rahasia kuno itu di tangan mereka. Little Flame tidak mempercayai Kekaisaran peringkat tinggi ini sedikit pun.
Dia tahu bahwa jika bukan karena dia telah menunjukkan kartu truf dan kekuatannya sebelumnya, kemungkinan orang-orang ini tidak akan membantu berbicara untuknya bahkan jika dia dibunuh oleh kelompok Shikun. Namun, melihat situasi saat ini, Kekaisaran Prasejarah dan Kekaisaran Lembah Kematian jelas akan menghentikannya dari menghabisi Kekaisaran Tebing Iblis. Lindong juga tidak mampu melawan 3 kerajaan peringkat tinggi. Dalam hal ini, ada baiknya dia mengambil kesempatan dan mundur. Setelah memasuki Treasure Trove kuno ini, dia masih memiliki cukup banyak kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang dikenal sebagai Devil Cliff Empire. Selain itu, dia saat ini juga tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menghabisi kelompok Shikun. Pria bersenjata merah dan wanita kulit hitam ungu menghela nafas lega. Namun, mereka juga merasa agak menyesal. Mereka tahu bahwa tindakan mereka berdiri diam di samping sebelumnya telah menyebabkan Lindong memiliki sedikit kesan yang baik dari mereka. Selamat tinggal. Saya akan datang sekali lagi ketika harta karun kuno akan segera dibuka. Lindong melirik wajah Shikun yang sangat hijau. Dia tidak berencana untuk tinggal lama. Setelah menangkupkan tangannya ke arah pria berlengan merah dan wanita kulit hitam ungu, dia berbalik. Langkah kakinya terhenti sesaat saat hendak keluar dari pintu utama. Memutar kepalanya, dia melihat beberapa ahli di aula besar yang berencana merebut kunci rahasia kuno di tangannya. Sebagai tambahan, saya ingin bertanya apakah saya saat ini memiliki kualifikasi untuk memegang kunci rahasia kuno keempat ini. Tidak ada yang menjawab. Namun, Lindong sudah mendapatkan jawaban dari tatapan menghindar dari orang-orang ini. Pertarungan besar dengan Kekaisaran Tebing Iblis ini jelas telah sepenuhnya menghilangkan pikiran jahat orang-orang ini. Terlepas dari di mana seseorang berada, kekuatan akan selalu bisa mengalahkan segalanya. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.